Halo kalian semuanya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua yang kemarin bertanya lewat Instagram saya di @dokter.aryacipta.sbbp. Nah, jika kalian ada pertanyaan, mungkin sesekali saya akan menjawab atau memberikan lagi kolom pertanyaan di Instagram, atau kalian bisa juga mengisi di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan jawab satu persatu secara detail. Jadi kalian jika ada pertanyaan boleh di-share atau ditanyakan lewat kolom komen. Dok, kalau luka bekas cacar di muka bisa hilang nggak, Dok? Pertanyaan yang ini nih. Iya, betul, Dok. Oke, jadi kalau luka bekas cacar di wajah itu bisa hilang kurang lebih 90%. Kalau 100% itu agak sulit mungkin. Tetapi contohnya dengan cara menggunakan laser bisa, menggunakan obat untuk regenerasi sel itu bisa. Tetapi kalau hilang secara sempurna bisa jadi sulit. Kalau misalnya grade atau derajatnya rendah atau misalnya sangat tipis itu bisa hilang, bahkan samar atau hilang sama sekali. Tapi kalau terlalu cekung, terlalu dalam, mungkin itu perlu beberapa kali treatment laser dan beberapa kali treatment filler atau regenerasi sel baru dia akan hilang. Dok, saya korban lesung pipi gagal. Sekarang ada bekas di pipi kanan saya. Itu harus diapain ya, Dok? Lesung pipi gagal biasanya itu ada cekungan tuh. Di pipinya ada cekungan mendelep istilahnya atau cekung ke dalam. Itu bisa dilakukan subsisi atau reeksisi, diulang kembali mulai dari operasi dari dalam bisa atau dari luar pun bisa. Tergantung kondisi sih sebenarnya. Nanti mungkin jika ada fotonya boleh kirimkan ke saya, nanti saya bisa lihat dan bisa jawab langsung. Tetapi kurang lebih nih caranya nih, disubsisi atau reeksisi. Bisa juga kalau misalnya kondisi tidak terlalu berat, itu kita lakukan injeksi filler untuk regenerasi sel tadi. Dok, operasi hidung sama filler hidung lebih aman mana, Dok? Kalau ditanya lebih aman mana, yang lebih aman adalah dikerjakan oleh dokter atau tenaga ahli yang profesional, yang pasti bisa dokter spesialis atau dokter umum yang sudah tersertifikasi. Kalau filler itu dikerjakan oleh dokter kulit bisa, dokter estetik bisa, dokter bedah plastik bisa. Tetapi kalau untuk operasi implan pastinya harus dikerjakan oleh dokter spesialis bedah plastik. Dan pastinya untuk mengetahui dokter bedah plastik yang tersertifikasi di Indonesia bisa cek ke website ini www.perapi.org. Nah, Dok, buat operasi mikrotia bisa dilakukan di usia berapa ya, Dok? Mikrotia itu adalah kelainan seperti gambar yang saya tunjukkan ini nih. Nah, dalam arti kata mikrotia dari bahasanya sendiri mikrotia, jadi telinganya berbentuk kecil, artinya tidak sesuai dengan normalnya. Kalau ditanya umur berapa yang diperbolehkan atau sesuai atau pantas untuk dikerjakan operasinya adalah kurang lebih pada saat umur 7-8 tahun, atau mungkin kalau diibaratkan usia sekolah sekitar usia sekolah kelas 2 atau kelas 3 SD. Kenapa pada saat itu? Karena pertumbuhan telinga pada saat umur 8-9 tahun itu cenderung sudah statis, artinya tidak mungkin bertumbuh jauh lebih besar lagi, sehingga kalau kita operasi dengan usia seperti itu dia akan bertahan terus bentuknya sampai dia dewasa. Jadi kalau ditanya kapan, kira-kira umur 7, 8, 9 supaya operasinya cukup satu kali dan bertahan panjang gitu ya. Dok, kalau sinusitis didiamkan beberapa tahun aman nggak, Dok? Tapi udah nggak ngerasain bau-bau lagi sih, Dok. Kalau sinusitis itu tentunya harus diperiksakan ke dokter spesialis THT, karena pertama harus dilakukan ronsen mungkin. Kalau paling gampang dilakukan ronsen supaya tahu tuh kira-kira udah berapa lama tuh sinusitisnya, udah grade-nya seperti apa. Baiknya cekkan dulu ke dokter spesialis THT, oke? Nah, untuk pertanyaan yang ini, kenapa? Karena dengan menggunakan gigi palsu itu bisa berbahaya tertelan. Nah, karena pada saat pembiusan umum tentunya pasien tidak sadar, dan kalau misalnya tidak dikasih tahu ke dokternya, bisa saja pada saat intubasi itu patah dan tertelan masuk ke dalam mulut. Ya, itu aja sih. Ya kan sayang juga kalau gigi palsu kan lumayan mahal tuh. Jadi baiknya dikasih tahu kalau ada gigi palsu cepat copot dulu, atau dicopot, atau kalau misalnya implan dia udah terpasang dengan kuat, dia tetap dikasih tahu juga supaya dokternya bisa hati-hati. Jadi gitu kira-kira.
Dok, ambeien kalau dioperasi bahaya nggak? Ambeien itu tergantung sebenarnya. Ambeien tuh grade-nya kan ada tuh. Ada beberapa derajat ambeien. Nah, atau yang bahasa kedokterannya hemoroid. Bahaya atau tidaknya kadang-kadang kalau masih grade atau derajat ringan itu nggak usah tanpa operasi pun bisa sembuh atau bisa tanpa gejala lah. Kalau sudah derajat berat ya mau tidak mau harus dilakukan operasi, dan kalaupun dilakukan operasi itu dilakukan oleh dokter bedah digestif, dokter bedah saluran cerna. Nah itu ya. Dok, kenapa pada saat sudah tanam benang hidung masih terasa nyeri jika tersentuh? Oke. Bisa jadi itu satu karena ada permasalahan di letak benangnya, kemudian bisa jadi masalah juga mungkin infeksi lokal benangnya karena sehingga menimbulkan nyeri, atau yang ketiga bisa terjadi, kok aku lupa. Nah, Kedan, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Dokter Ratna juga. Jadi bukan saya aja, ada Dokter Ratna. Nah, ini ya. Oke teman-teman, untuk benjolan di leher kalian pastikan dulu itu benjolannya di area mana. Biasanya kebanyakan kalau area leher itu karena pembesaran kelenjar limfe ataupun kelenjar tiroid. Jadi bagusnya cek ke dokter spesialis bedah. Jadi untuk masalah stretch mark ini tidak akan bisa hilang seumur hidup. Yang bisa kita lakukan apa? Cuman menyamarkan aja. Jadi mau treatment semahal apapun, mau diapain pun nggak akan bisa hilang, cuman menipiskan. Untuk menghilangkan tai lalat baik di muka atau di seluruh tubuh bisa dilakukan dengan laser ataupun dengan cara operasi. Dan lihat jenisnya dulu. Ada yang tidak bisa dihilangkan dengan laser, jadi wajib harus dioperasi. Tapi operasi ini termasuk operasi kecil, jadi biusnya pun bius lokal dan penyembuhan paling lama seminggu. Jadi penyebab jerawat tuh banyak sekali, bisa dari hormonal, terus genetik, yang ketiga makanan dan lifestyle. Misalnya kalau dari hormonan tuh kan tidak bisa ya kita hindari, tapi yang paling sangat bisa kita lakukan adalah menjaga makanan. Hindari makanan yang mengandung gula atau manis, terutama gula pasir. Itu penyebab pertama inflamasi jerawat banyak tuh karena makan manis-manis, minum manis-manis. Dan yang paling penting apa? Kalau misalnya kita mudah jerawatan, itu kalau misalnya kita sering make up, jangan lupa untuk double cleansing. Jadi bisa menggunakan micellar water, kemudian sabun, dan juga menggunakan toner supaya kulit kita bersih. Jika jerawatnya banyak, disarankan juga kalian datang ke dokter spesialis kulit ataupun dokter estetik supaya nanti bisa diresepkan obat minum. Jadi untuk jerawat-jerawat kistik itu biasanya butuh juga obat oral untuk membantu penyembuhan. Untuk kasus jerawat batu itu biasa disebut dengan kistik, akne kistik, itu harus diinjeksi kalau mau cepat hilang. Jadi kita injeksi dengan obat, nanti biasanya sehari 2 hari itu udah langsung kempes. Gitu caranya, atau bisa menggunakan obat topikal yang ada antibiotiknya dan juga ada steroidnya. Filler hidung itu nggak ada efek samping. Kenapa? Karena efeknya ke depan deh. Efek mancung. Yang bener ya, dia nggak ada efek sampingnya itu. Yang pertama, jika dikerjakan oleh orang yang tidak profesional, yang tidak tahu anatomi tubuh, yang tidak tahu anatomi pembuluh darah hidung, itu sangat berbahaya dan potensi menimbulkan efek samping yang berbahaya juga. Efek samping yang salah satu yang paling sering terjadi adalah terjadinya nekrosis atau mati jaringan hidung, sehingga hidungnya jadi bopeng, cobel, rusak. Ya seperti itu sih, bahayanya seperti itu. Lalu dok, selain sedot lemak, untuk bikin tirus tuh diapain lagi? Sedot lemak tirus ya, oke. Jadi selain sedot lemak itu bisa disedot kulit. Sedot kulit. Wait a minute. Yang bener nih ya. Oke. Yang bener.
Ada dua cara. Ada cara operatif, ada cara non operasi. Yang operasi itu tadi bisa dibuang lemak yang namanya buccal fat removal. Kalau cara non operasi bisa dilakukan injeksi dengan menggunakan mesoterapi atau lipolisis. Kemudian bisa juga menggunakan alat. Nah, alat yang bisa digunakan adalah ultralift. Itu bagus sekali untuk membuat tirus. Cuma efek yang paling cepat adalah operasi pastinya, karena langsung dibuang dan hilang pasti lemak. Cuma kalau dengan tahapan tadi, dengan treatment, dengan obat-obatan itu perlu tahapan, jadi nggak bisa langsung instan gitu ya. Tadi kan pertanyaannya cara bikin tirus. Kalau ini ada yang nanya lagi, cara supaya pipi cabi gimana dok? Cara untuk buat pipi cabi, pertama dipukul. Baru mau aku bilang. No, God, please, no, no. Jadi bercanda ya teman-teman ya, jangan dipukul, nggak boleh, namanya KDRT nggak boleh, mukul teman nggak boleh. Apalagi ikut UFC boleh, bengkak bisa, tapi bengkak separuh, nggak rata, kalau macam tante mau boleh, nah itu bisa jadi cabi dia, langsung instan. Biasa kurus kan maling, langsung cabi. Kalau operasi macam ada bersih. Coba corona weh. Covid. Untuk silikon di payudara bahaya nggak dok? Waduh, bukan bahaya lagi kalau suntik silikon itu. Suntik silikon udah bukan berbahaya, sangat-sangat berbahaya, karena silikon itu tidak medical grade, artinya tidak layak disuntikkan ke badan manusia. Dok, kalau himenoplasti ada efek sampingnya nggak? Terus long time-nya berapa lama dok? Apa kau nanya himenoplasti? Kau cewek apa cowok? Nah, ini ada yang nanya dok. Oh, ada yang nanya. Kira kau pula mau tukar ini. Himenoplasti. Nah, itu bahasa awamnya adalah operasi mengembalikan keperawanan. Nah, pacarmu? Enggak, orang. Oh, orang. Netizen. Ya. Jadi gunanya itu tadi mengembalikan keperawanan. Apa tadi? Pertanyaan efek samping? Iya. Nggak ada. Dia rapet. Sekali lagi, bukan ke samping. Kalau samping makin lebar deh. Rapet, pintunya ditutup kembali, istilahnya gitu. Tadinya pintunya udah kebuka lebar, udah beberapa kali keluar masuk, ya kan? Ini tutup lagi pintunya, nggak boleh ada yang masuk lagi. Tutup pintu, sisakan sedikit untuk keluarnya menstruasi. Jadi kalau efek samping nggak ada. Bengkak cuman lokal saja di situ, nggak ada sakit pun, nggak ada, hampir nggak ada. Nah, yang bagusnya adalah kalau himenoplasti itu dia bisa mengembalikan semuanya, dari mulai darah, keperawanan, nyeri pada saat intercourse kembali, nah, itu semua kembali, sensasi itu kembali semua, dan itu dikerjakan oleh dokter spesialis bedah plastik. Karena nggak sembarangan untuk mengerjakan hal seperti itu, karena bekasnya hampir tidak terlihat sama sekali. Jadi kalau mau bagus hasilnya dikerjakan oleh dokter spesialis bedah plastik yang ada di Beautify Indonesia. Oh. Satu lagi dok. Ya, apa tuh? Dok, kalau tato dibuat celak di atas bawah kelopak mata, bisa dihapus nggak? Oh, jadi ada orang ditato jadiin celak ya? Bisa. Itu bisa menggunakan laser tato removal ya, untuk menghilangkan tato. Bisa ke Beautify Indonesia. Oke gitu ya teman-teman. Oke, dan kalian sampai ketemu lagi. Oke. Mana sih? Jam. Nggak buat aku kaget beneran. Ini dok ya. Nah, ini pertanyaannya. oh kenapa? Masa kencing? Enggak. Mitos atau fakta? Mandi setelah makan bisa bikin gendut. Mandi setelah makan bisa bikin gendut. Mandi setelah makan atau makan setelah mandi? Hubungannya apa? Dia minum air kali ya pas mandi, jadi gendut air dia. Siapa? Nggak ada.
Nggak ada itu ya. Yang penting sekarang kalau makan ya makan biasa aja. Kalau mau buat kurus yang pasti harus namanya kalori defisit. Kalori defisit itu bisa dari kalori makanan yang sedikit atau kalori yang kita bakar lebih banyak. Nah, itu namanya kalori defisit supaya tidak gendut. Ngerti nggak? Cuman itu. Olahraga banyak atau makan dikit gitu. Olahraga banyak, makan banyak. Makan dikit ya, jangan banyak lagi. Oke. Bukan karena mandi. Ini berarti salah pertanyaan. Ya. Makasih dok. Oke. Hei. Dok. Hah? Habis ini pulang aku betul. Betul dok. Serius ini udah malam. Ada pertanyaan kau nih. Satu lagi dok. Habis Ini pulang. pertanyaan netizen apa pertanyaan kau nih? Ini kayaknya pertanyaan sendiri dok. Hah? Pertanyaan kau? Dari aku dok. Hmm. Ini kan muka aku kayak gini dok. Kira-kira bisa nggak dioperasi jadi Jeremy Thomas? Hah? Jeremy Thomas? Iya berganteng. Jeremy Teti mau? Tiba. Bos pulang betulan aku. Nggak apa-apa lah, yang penting operasi kan. Dok.